Om Swastiastu. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini mata pelajaran IPA terapan ya, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu perkenalkan diri dulu. Ibu sebagai guru pengajar program studi IPA terapan, nama Ibu DRA Nyoman Suwartini. Mungkin semuanya udah ada yang tahu namanya ya. Oke, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu besaran dan pengukuran IPA terapan. Ya, mungkin di SMP sudah dapat materi ini ya, karena pada pelajaran di IPA itu merupakan lanjutan dari materi yang sudah diberikan di SMP. Oke. Untuk standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, itu untuk kompetensi dasarnya yaitu mengukur besaran fisika, yaitu mengukur massa, panjang, dan waktu nanti pada materi ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai besaran. Apa itu besaran? Ya, itu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu pasti besaran itu mempunyai satuan. Seperti contohnya, besaran dalam pengukuran panjang. Kan ada satuannya. Apa besaran satuannya? Panjang, yaitu meter. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian para ilmuwan mengadakan konferensi di Perancis membahas tentang besaran. Ya, jadi besaran mempunyai standar internasional. Dari keputusan daripada ilmuwan yang melakukan konferensi tersebut menghasilkan dua keputusan, yaitu mengenai besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Itu sudah memakai standar internasional. Ya, besaran nih sudah dua. Itu besaran pokok dan besaran turunan. Gitu. Yang pertama kita bahas mengenai besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Oke, besaran pokok adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari besaran lain. Tuh. Kalau besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Misalnya, nanti akan kita bahas untuk selanjutnya mengenai besaran turunannya. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai besaran pokok. Nah, ini ada 7 mengenai besaran pokok. Ya, besaran pokok, pengertiannya besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok. Ya, yaitu yang pertama, panjang. Satuan daripada panjang apa? Meter, ya. Pasti sudah sering di rumah melakukan pengukuran, yaitu berapa meter panjang meja, berapa meter panjang rumahnya, misalnya gitu. Nah, untuk besaran pokok yang pertama yaitu panjang dengan satuan meter. Disingkat yaitu dengan huruf M. Ya, misalnya 1 M artinya adalah 1 meter. Kemudian yang kedua untuk pengukuran massa atau berat. Ya, berapa berat benda yang kalian nanti akan ukur. Yaitu satuannya menggunakan kilogram. Ya, dengan singkatan atau simbolnya Kg. Contohnya misalnya berat atau massa beras 2 kg. Itu contohnya. Kemudian untuk besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Waktu dengan satuan detik atau sekon. Ya, singkatannya adalah S. S itu adalah sekon ya. Kemudian yang keempat, besaran pokok yang keempat adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere, disingkat dengan huruf A. Kemudian yang kelima, besaran pokok yang kelima yaitu adalah suhu. Satuannya adalah Kelvin. Nah, suhu untuk standar internasional itu pakai satuan Kelvin. Ya, kalian di rumah
sering mungkin mengukur suhu tubuh memakai derajat Celcius. Nah, derajat Celcius itu bukan standar internasional. Ini besaran pokok ini yang disebutkan ini sudah menggunakan standar internasional. Jadi standar internasional untuk pengukuran suhunya adalah Kelvin dengan disingkat satuannya adalah K. Kemudian besaran pokok yang keenam adalah intensitas cahaya, satunya adalah kandela, disingkat dengan CD. CD, bukan CD celana dalam ya, CD untuk intensitas cahaya. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah zat, yaitu satuannya adalah mol, kemudian ditulis juga dengan mol singkat. Ya, sebagai satuan daripada jumlah zat. Berapa jumlah zat yang kalian hitung dari pengukuran yang kalian lakukan, misalnya 2 mol gitu satuannya. Ya, bisa dipahami untuk besaran pokoknya. Ingat ya, Ibu ulang sekali lagi, besaran pokok ini sudah memakai standar internasional, ada 7 besaran pokok. Ya, yang sudah Ibu sebutkan tadi ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Udah ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita bahas tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Tadi sudah ya, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya volume. Volume dengan simbol P. Yang nomor 1 lihat untuk besaran turunannya. Volume ini merupakan turunan dari pengukuran panjang, lebar, dan tinggi. Maka satuannya adalah M pangkat 3. Gitu. Dari panjang, ya, kemudian dari lebar, dari tinggi. Jadi rumus untuk mengukur volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini merupakan besaran turunan. Ya, bisa dipahami? Oke, dengan satuan ingat untuk mengukur volume misalnya berapa besar volume daripada air yang ada di dalam dari dalam gelas gitu misalnya 10 meter kubik ya, M pangkat 3 itu berarti kubik ya. Kemudian yang kedua yaitu besaran turunan massa jenis. Massa jenis dengan simbolnya adalah rho ya, rho seperti huruf P kecil, yaitu rumusnya ini massa jenis ini merupakan turunan dari massa dan volume. Jadi rumusnya adalah massa per volume. Massa itu satuannya kan kilogram. Ya, kemudian volume itu adalah meter kubik. Jadi satuan daripada massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Ya, kalau pangkat 3 itu kubik ya. Kemudian yang ketiga untuk besaran turunan yaitu ada percepatan dengan simbol A kecil. Percepatan ini berasal dari satuan daripada besaran pokok, kecepatan, dan waktu. Maka rumusnya adalah percepatan ya, percepatan dulu A kecepatan per waktu meter per second kuadrat. Kemudian kalau kecepatannya apa? P simbolnya. Jadi rumusnya adalah dari perpindahan per waktu meter per sekon. Ya. Kemudian untuk besaran turunan yang selanjutnya yang keempat ya, yaitu gaya. Simbolnya adalah F. Gaya ini diturunkan dari besaran pokok, massa, dan percepatan. Ya, massa dan percepatan. Jadi massa kali percepatan satuannya adalah Newton atau disingkat dengan huruf N. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk besaran turunan yaitu usaha dengan simbol adalah W. W ini usaha ini diturunkan dari besaran pokok yaitu dari gaya kali perpindahan. Gaya kali perpindahan. Kemudian satuannya adalah Joule. Untuk mengukur usaha, nanti ingat satuannya adalah Joule. Kemudian besaran turunan yang selanjutnya itu daya. Daya ini disimbolkan dengan P kecil, yaitu daya merupakan usaha per waktu.
Ya, usaha per waktu. Satuannya adalah watt. Contoh dalam pengukuran daya yaitu misalnya pengukuran daya listrik. Ya, pengukuran daya listrik menggunakan satuan watt. Kemudian besaran turunan yang selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi dengan simbol F. F ini diukur dengan memperhatikan banyaknya getaran per waktu. Misalnya frekuensi suara. Ya, itu ada alat ukurnya. Jadi untuk satuannya dipakai hertz. Ya, Hz. H besar, C kecil. Itu bacaannya adalah hertz. Kemudian besaran turunan yang selanjutnya adalah luas. Luas, simbolnya adalah L. Kemudian luas ini kita peroleh dari pengukuran panjang kali lebar. Ya, pengukuran panjang kali lebar dengan satuan meter meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian yang terakhir untuk besaran turunan, untuk selanjutnya besaran turunan yaitu ada muatan listrik dengan simbol adalah Q. Rumusnya untuk muatan listrik itu dari kuat arus dikalikan waktu. Satuan daripada muatan listrik adalah Coulomb. Ya, itu beberapa besaran turunan yang kita sebutkan hari ini. Ada lagi beberapa besaran turunan, tapi besaran turunan tersebut jarang kita pakai dalam sehari-hari. Udah, kita lanjutkan. Sekarang mengenai satuan. Setiap besaran pasti ada satuannya. Ya, misalnya besaran berat. Kan ada satuannya itu kilogram. Kemudian untuk besaran waktu ada satuannya sekon, untuk besaran panjang itu satuannya meter. Nah, dengan demikian, dengan melihat satuan tersebut, kita bisa melihat bahwa dalam pengukuran itu kita mengukur apa? Mengukur panjangkah, mengukur masakah, atau mengukur waktu. Jadi, satuan ini adalah sebagai besaran pembanding yang digunakan dari suatu pengukuran. Dengan melihat satuannya, kita bisa melihat bahwa yang kita ukur itu adalah apa, gitu. Yang sudah Ibu sebutkan tadi, mengukur panjangkah, mengukur massa, atau mengukur waktu dari satuannya. Kemudian, syarat-syarat dari sistem satuan yang baik itu adalah bahwa satuan itu selalu tetap, ya, selalu tetap dimanapun nanti berat daripada satuan yang kita ukur itu tetap. Seperti misalnya, artinya bahwa satuan yang kita ukur itu tidak mengalami perubahan. Biasanya perubahan itu diakibatkan oleh adanya suhu. Ya, kemudian tekanan udara dan juga kelembaban. Itu bisa menyebabkan benda atau barang yang kita ukur itu mengalami perubahan berat. Kemudian satuan pengukuran ya dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Itu satuan pengukuran, diulang, itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada satuan baku, kemudian yang kedua ada satuan yang tidak baku. Kemudian apa yang disebut dengan satuan baku? Ya, satuan baku ini satuan yang diakui secara internasional. Kemudian contohnya apa saja? Adalah dalam pengukuran massa dengan satuan kilogram, ya, mengukur panjang dengan satuannya meter, pengukuran waktu dengan satuannya sekon atau detik. Nah, itu satuan yang sudah diakui secara internasional di mana-mana, artinya di mana-mana satuan ini dipakai gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada satuan tidak baku.
satuan yang tidak diakui secara internasional. Atau satuan ini hanya dipakai oleh beberapa negara saja atau wilayah saja. Contohnya adalah pengukuran pakai jengkal, pakai hasta, pakai kaki, dan mil. Contohnya kalau pakai jengkal, itu di Bali kan masih dipakai ya. Pakai jengkal, misalnya pengukuran apa itu, kalau nggak ada meteran, pengukuran meja dipakai jengkal. Jengkal tangan tuh ya, dari ujung ibu jari sampai ke ujung kelingking, itu pakai jengkal, berapa jengkal. Kemudian kalau hasta, pengukuran hasta, di Bali juga masih dipakai ini, terutama dalam membangun sanggah gitu. Ibu sering jumpa itu pakai telapak kaki, ya nggak? Pernah kalian perhatikan? Itu pakai telapak kaki, misalnya berapa tapak kaki, batas atau jarak antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Itu hasta atau kaki. Kemudian kalau mil, berapa mil luas daripada daerah yang satu dengan daerah yang lain gitu. Tidak diukur dengan menggunakan meteran. Ya, bisa membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Ulang, kalau satuan baku itu adalah satuan yang dipakai secara internasional. Itu ada 3, yaitu pengukuran massa dengan satuan kilogram. Kemudian yang kedua, pengukuran panjang dengan satuan meter. Dan pengukuran waktu dengan satuan sekon atau detik. Ya, yang tidak baku itu ada pengukuran jengkal, hasta, kaki, dan mil. Gitu. Pengukuran yang tidak baku itu hanya dipakai oleh negara tertentu atau daerah tertentu. Gitu. Bisa ya membedakan? Ingat nanti pengukuran yang dikelompokkan menjadi 2. Kemudian Ibu lanjutkan, satuan internasional. Apa saja syarat-syarat sistem internasional, satuan dengan sistem internasional. Tidak mengalami pengaruh apapun seperti tadi, tidak dipengaruhi oleh suhu kelembaban. Kemudian berlaku di semua tempat dan di setiap saat. Ya, dan mudah ditiru. Itu adalah syarat sistem satuan internasional. Kemudian dalam pengukuran, ini ada pengukuran berat, panjang, luas, volume, dan berat itu sama ya. Kemudian kita sekarang konversi satuannya, yang pertama pengukuran tentang panjang. Pengukuran panjang dengan satuan adalah, apa panjangnya? Meter ya. Nah, untuk konversi satuan panjang, kita memakai tangga konversi satuan. Seperti ini contohnya, tangga konversi satuan panjang. Mungkin di SMP sudah sering ini diberikan ya. Untuk tangga konversi satuan panjang, itu dari bawah ke atas, dari milimeter ke sentimeter, ke dekameter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, sekarang berapa tiap tangga, tingkatan tangga itu turun atau naiknya? Kalau ke arah naik, kita mencari milimeter ke sentimeter, itu dibagi 10. Karena kita lihat di sini tangga konversinya, setiap tangga itu naik 10 dan turun 10. Kalau tangga konversi kita hitung dari kilometer ke hektometer itu dikalikan 10. Nah, misalnya 1 kilometer berapa hektometer? Dikalikan 10. Ya, kalau naik itu dibagi 10 tangga konversinya. Ini sudah diberikan gininya, hasilnya langsung setiap pengukuran. Kemudian lihat tiap tangga konversi, satu tangga konversi itu satuannya. Ya, yang pertama, yang paling tinggi untuk pengukuran panjang itu adalah kilometer. Kemudian turun lagi satu tangga, satu tingkat itu adalah hektometer. Kemudian turun lagi tangga yang ketiga itu adalah dekameter. Kemudian tangga yang keempat adalah meter. Tangga yang kelima adalah desimeter. Tangga yang keenam adalah sentimeter.
tangga yang paling bawah yaitu adalah milimeter. Pengukuran panjang yang paling kecil satuannya adalah milimeter. Sudah, silakan dicatat untuk tangga konversi satuan panjang. Nanti sendiri yang mencari 1 mm berapa 1 kilometer berapa milimeter. Itu misalnya dicari sendiri nanti. Ya. Nah, ingat bahwa setiap satu tangga pada konversi satuan panjang itu turun 10. Udah, Ibu lanjutkan. Nanti supaya bisa menghitung ya, kalau Ibu tanyakan 1 dekameter misalnya berapa kilometer, gitu Ibu tanyakan. 1 kilometer berapa dekameter, kebalikannya, supaya kalian nanti bisa menjawab. Misalnya kalau Ibu kasih pertanyaan, soal-soal pada e-learning, nanti kalian bisa menjawab. Ingat aja pada tangga konversi satuan panjang itu, satuan panjangnya itu ingat, lihat tangganya, turun naiknya itu adalah 10 untuk panjang. Oke, kita lanjutkan untuk pengukuran berat atau massa. Nah, untuk pengukuran berat atau massa, ini satuannya adalah gram. Tinggal yang di belakangnya aja dari panjang tadi bedanya. Kalau kalian memperhatikan itu yang paling bawah itu diperhatikan adalah milimeter tadi untuk panjang. Kalau berat atau massa adalah gram karena satuan berat atau massa itu adalah gram ya. Dengan demikian kita bisa lihat di sini untuk satuan konversi berat atau massa. Ya. Konversi berat atau massa, kita lihat di sini, tangga yang paling bawah itu adalah miligram. Sama tiap satu konversi ini naik turunnya adalah 10. Jadi kalau ditanyakan dari arah bawah, tangga paling bawah, misalnya miligram ke sentigram, itu harus dibagi. Jadi 10 bagi 10, 0, jadi hasilnya. Ya, kalau turun dikalikan 10 kali 10, kalau satu tangga itu pasti 100 dari kilogram ke hektogram. Isi aja tanda untuk tangga konversinya. Kalau naik untuk massa itu dibagi 10, kalau turun untuk massa dikali 10. Lihat sekarang satuannya setiap tangga, jangan sampai bolak-balik ya. Ini sudah ada, silakan kalau mau dicatat, silakan sambil dicatat. Yang pertama, Ibu ulang, satuannya adalah untuk satuan berat dan massa, berat atau massa ya, sama, yaitu miligram, kemudian sentigram, yang ketiga ada desigram, yang keempat ada gram, kemudian yang kelima adalah dekagram, yang keenam ada hektogram, yang tangga yang terakhir adalah kilogram. Tadi satuan untuk besaran pokok massa adalah kilogram. Udah, ini semuanya ada kaitannya dengan besaran pokok. Ya, harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama, kalian harus ingat daripada besaran pokok. Itu kunci dalam besaran dan pengukuran dalam materi ini. Kalau besaran pokoknya tidak bisa kalian hafalkan, tidak bisa kalian pahami, untuk yang berikutnya, untuk mengenai besaran dan pengukuran itu agak lebih sulit. Jadi kunci yang pertama, untuk pemahaman materi ini, Bu minta kalian bisa mempelajari sampai hafal itu besaran pokoknya. Ya, karena kuncinya adalah di sana. Itu untuk, udah 2 ya, pengukuran yang pertama adalah apa? Panjang, kemudian yang kedua massa dan berat, massa atau berat. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengukuran luas. Untuk pengukuran luas ini pasti dikalikan tiap satu tangga itu apa? 1000 ya. Karena pangkatnya adalah M pangkat 3 meter kubik volume. Jadi kita bisa lihat untuk tangga konversinya jadinya sama dengan ini ya. Untuk konversi luas,
ini sama, ya satuannya sama, cuma diisi pangkat 3. Coba diulang, diperhatikan. Untuk konversi satuan luas. Ya, satuannya sama dengan panjang. Satuannya sama dengan panjang. Ada yang paling bawah itu ada milimeter kubik. Jadi untuk luas isi pangkat 3. Kemudian yang kedua sentimeter kubik pangkat 3. Isi pangkat 3. Kemudian tangga yang ketiga ada desimeter kubik. Kemudian yang keempat ada meter kubik. Ingat kan satuan untuk volumenya, untuk luasnya adalah meter kubik. Kemudian tangga yang selanjutnya ada dekameter pangkat 3 itu kubik, kemudian ada hektometer pangkat 3, kemudian kilometer kubik. Itu. Satuan luas dan panjang itu sama, cuma yang membedakan adalah pangkat, karena untuk volume itu pangkat 3. Bisa ya? Makanya Ibu nggak buat untuk luasnya, karena ini sama dengan panjang supaya memudahkan kalian belajar. Jadi yang membedakan di sini adalah pangkat saja untuk panjang dan volume. Untuk berat atau massanya itu beda. Ada yang di belakangnya saja, misalnya miligram, sentigram, kemudian desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Gampang ya? Oke. Nah, ada juga beberapa satuan-satuan yang lain selain mengukur panjang, massa, dan luas. Seperti contohnya, ini adalah misalnya 1 mil, itu berapa kilometer. Itu sudah ada standar internasionalnya. Kalau 1 kilometer itu kan sudah pasti jelas 1000 meter. Yang beda di sini adalah 1 yard, itu berapa kaki. Kemudian 1 kaki itu 12 inci, yang beda-beda aja disebutkan. Kemudian 1 inci itu adalah berapa sentimeter? Itu 2,54. 1 mikrometer itu adalah 10 pangkat min 6. Banyak lagi ya satuan-satuan yang lain tuh. Untuk satuan ukuran yang lain panjang, ini ada beberapa Ibu sebutkan. Nah, untuk luas ada hektar. Ya, hektar. 1 hektar itu berapa meter persegi? Itu ada 10 meter persegi. Itu 1 are. Kan ada pengukuran untuk luas tuh. Pernah kalian dengar itu berapa are luas tanahnya itu? Ya. Kemudian 1 kilometer persegi berapa hektar gitu. Itu ya, beberapa lagi satuan untuk panjang, luas. Gitu. Untuk volume, ada liter langsung ya, 1 liter. Kalian kalau beli minyak misalnya di Pertamina itu, berapa liter? Pakai literan. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau sama dengan 0,001 meter kubik. Gitu. Untuk beberapa satuan yang lainnya ya, selain tadi ada satuan internasionalnya. Kemudian untuk pengukuran berat dan massa juga ada, yaitu kuintal, pakai kuintal. Kalau orang-orang yang di desa-desa itu masih menyebutkan berapa kuintal, berapa ton, berapa on, berapa pon gitu ya. Itu ada beberapa contohnya Ibu sebutkan, seperti contohnya 1 kuintal itu berapa kilogram. Itu ada 100. Kalau 1 ton itu berapa kilogram? Itu. Kemudian Ibu lahirkan dengan dimensi. Dimensi, lambang dimensi. Ini juga terkait dengan besaran. Untuk besaran pokok dengan lambang dimensi. Ya. Tadi kan sudah disebutkan besaran pokok itu ada 7. Besaran pokok mempunyai lambang dimensi seperti panjang,
lambang dimensinya adalah L, kemudian massa adalah M, kemudian waktu D besar, suhu adalah Q, kemudian arus listrik I dengan lambang dimensi I, kemudian intensitas cahaya yaitu J. Kemudian jumlah zat adalah N. Apa ya bunyinya? Kok bunyi, Pak? Ada murid saya ngambil ya. Jam 9. 10. Udah habis. Habis 1 menit ya. Ya. Oke. Nah, untuk lambang dimensi besaran pokok sudah ya. Itu ingat aja besaran pokoknya itu ada 7 ya. Yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Hanya ada 7 untuk besaran pokok. Ingat lambang dimensinya, satuannya, masing-masing satuannya juga sudah tadi disebutkan. Iya. Ibu ulang ya pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai besaran. Ya, besaran secara internasional oleh ilmuwan dari hasil konferensi yang dilakukan di Prancis itu dihasilkan 2 keputusan, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Apa itu besaran pokok? Besaran turunan sudah Ibu sampaikan tadi. Begitu juga yang termasuk ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian itu juga dengan tanggal konversi dan dimensi besaran pokok. Itu sudah Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, untuk materi yang selanjutnya, karena waktu sudah habis, kesempatan Ibu untuk berbicara di sini sudah habis, Ibu lanjutkan lagi minggu depan. Ya, silakan dipelajari materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu sampaikan di sini, boleh chat pribadi melalui WA, di WA Ibu. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.